Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaid. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, menjelaskan tentang menjelaskan tentang kaitan antara pendidikan internasional, global, dan komparatif. Yang pertama, ya, kalau melihat dari segi secara historis, ya, secara disiplin ilmu di atas, yang pertama kali muncul adalah pendidikan internasional. Disiplin ilmu pendidikan internasional lahir lebih awal sebagai refleksi dan adanya kepribadian beberapa ahli di atas situasi dunia yang diwarnai aneka konflik antar bangsa yang memerlukan aneka agar terciptanya suasana pergaulan dunia yang harmonis. Kemudian disusul dengan munculnya studi pendidikan yang harmonis, yang komparatif sebagai upaya sistematis pada ahli dalam mempelajari sistem pendidikan di negara lain. Selanjutnya pendidikan internasional dan sejarahnya banyak kawasan. Nah, pendidikan internasional ini ya dikenal sebagai usaha dalam forum internasional ya untuk menjadikan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Selanjutnya muncul beberapa lembaga kependidikannya yang berasal dari beberapa negara atau sisi kurikulumnya yang sudah disesuaikan dengan standar internasional. Nah, di sini ada pembagian. Nah, yang pertama, pendidikan internasional di Eropa dan Amerika, ya. Yang kedua, pendidikan internasional di Asia Barat dan Selatan. Terus yang ketiga, pendidikan internasional di Asia Timur dan Asia Tenggara, ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang pengembangan pendidikan masa global. Ada beberapa literatur pendidikan, ilmu dan sosial. Istilah pendidikan global dikenal juga perspektif global. Pendidikan global itu perspektif global. Dalam pendidikan, semua istilah tersebut memiliki kandungan nama perspektif ya yang dipahami sebagai ilmu suatu masalah kejadian dari sudut kepentingan global. Ilmu dirunut dari akar keilmuannya, berakar dari ilmu-ilmu antropologi, psikologi, ekonomi, geografi, dan dunia pokok, dunia politik. Sehingga ilmu ini merupakan bagian dari ilmu sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sebagai warga negara dunia yang menuntut keterlibatan dan partisipasi secara aktif. Ilmu ini antara lain membicarakan tentang teori globalisasi yang telah tumbuh pada dekade terakhir sebagai suatu proses penguatan penyampaian individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Dan selanjutnya perbandingan pendidikan internasional, global, dan komparatif. Nah, pada bagian awal pembahasan bab ini telah dijelaskan bahwa pendidikan internasional itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu keterkaitan ketiganya adalah keterkaitannya pada orientasi dan masing-masing mereka berujung terwujudnya
perdamaian. Ya, menurut Surya- menurut Suryati, pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif ketiganya mempunyai tujuan masing-masing yang banyak bermuatan ranah afektif. Namun apabila diurutkan mulai mulai dari paling tinggi sampai yang paling rendah muatan efektifnya, maka urutannya adalah pendidikan eh, global rendah muatan efektif, maka menempati urutan yang teratas ya. Kemudian disusul pendidikan internasional, terakhir adalah pendidikan komparatif. Namun demikian dari urutan muatan kognitifnya, menurut menurut penulis justru terbalik, yaitu urutan teratas ditempati pendidikan komparatif, kemudian disusul pendidikan nasional, dan terakhir adalah pendidikan global. Ya, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.